Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Febi Harwati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori motivasi dari Stephen Robbins yang tepatnya ada di bab 7. Bab 7, motivasi dari konsep menuju aplikasi. Memotivasi dengan mengubah sifat dari lingkungan kerja. Semakin lama, penelitian tentang motivasi difokuskan pada pendekatan yang menghubungkan konsep motivasional dengan perubahan dengan cara penyusunan kerja. Penelitian dalam rencana pekerjaan atau job design memberikan bukti yang lebih kuat bahwa elemen dalam suatu pekerjaan dapat diatur dan bisa berfungsi untuk meningkatkan atau bahkan mengurangi usaha. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang dapat mendetail mengenai apa saja elemen tersebut. Yang pertama ada model karakteristik pekerjaan. Dikembangkan oleh J. Richards dan Greg Oldman, model karakteristik pekerjaan atau job karakteristik GCM mengemukakan bahwa pekerjaan apapun bisa dideskripsikan dalam 5 dimensi pekerjaan utama. Yang pertama ada keanekaragaman keterampilan atau skill variety. Yang kedua ada identitas tugas atau task identity. Yang ketiga ada arti tugas atau task significance. Yang keempat ada autonomi dan kelima ada umpan balik atau feedback. Selanjutnya ada model karakteristik pekerjaan. Bagaimana 3 dimensi? Pertama, keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, dan arti tugas dikombinasikan untuk menghasilkan pekerjaan yang berarti. Dengan demikian, jika ketiga karakteristik ini berada dalam suatu pekerjaan, model tersebut akan memprediksikan bahwa yang berkepentingan akan melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang penting, bernilai, dan juga memiliki manfaat. Beberapa cara untuk menjadikan pekerjaan sebagai motivasi. Yang pertama itu adalah rotasi pekerjaan. Apabila karyawan mengalami rutinitas berlebihan dalam bekerja, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan rotasi pekerjaan atau job rotation. Selanjutnya yang kedua ada perluasan pekerjaan. Lebih dari 35 tahun lalu, ide meluaskan pekerjaan secara horizontal atau apa yang kita sebut sebagai perluasan mendapatkan popularitas. Semakin banyak jumlah dan keanekaragaman tugas yang dikerjakan oleh seorang individu dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak perbedaan. Selanjutnya ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan merujuk pada perluasan vertikal pekerjaan. Hal ini meningkatkan pengendalian pekerjaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kerja. Selanjutnya, ada susunan pekerjaan alternatif. Di luar perencanaan ulang sifat kerja dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan, pendekatan lain untuk melakukan lingkungan kerja menjadi semakin termotivasi adalah dengan melakukan perubahan susunan kerja. Yang pertama adalah jam kerja yang fleksibel. Yang kedua ada pembagian pekerjaan. Yang ketiga ada telekommuting. Selanjutnya ada beberapa contoh program keterlibatan karyawan. Yang pertama ada manajemen partisipatif, partisipatif representatif, dan lingkaran kualitas. Selanjutnya ada menghubungkan program keterlibatan karyawan dengan teori motivasi. Memberikan penghargaan kepada karyawan dengan cara berapakah bayaran mereka. Selanjutnya dengan cara pembayarannya melakukan cara pembayaran seperti apa, ataukah dengan memberikan penghargaan kepada karyawan melalui program variabelnya, atau juga bisa dengan hal yang lain, atau misalnya dengan memberikan penghargaan kepada karyawan individual melalui rencana bayaran berdasarkan keterampilan. Selanjutnya ada menghubungkan rencana bayaran berdasarkan keterampilan dengan teori motivasi. Rencana bayaran berdasarkan keterampilan konsisten dengan memberikan teori motivasi. Yang pertama ada teori dari ERG, pembayaran individu untuk mengembangkan tingkat mereka secara konsisten dengan penelitian mengenai kebutuhan pencapaian. Selanjutnya ada teori penguatan. Bayaran berdasarkan keterampilan mendorong karyawan untuk mengembangkan fleksibilitas, mereka terus bekerja, mempelajari keterampilan lain serta yang lainnya. Selanjutnya ada bayaran berdasarkan keterampilan. Mungkin mereka memiliki implikasi keadilan ketika karyawan memberikan kriteria masukan dengan hasil mereka.
Selanjutnya yang kelima ada bayaran berdasarkan keterampilan dalam praktiknya. Lalu ada tunjangan yang fleksibel dengan mengembangkan paket tunjangan. Yang ketujuh, penghargaan intrinsik. Selanjutnya ada beberapa ringkasan dan implikasi untuk manajer. Yang pertama, garis pedoman dalam memotivasi karyawan dalam sebuah organisasi antara lain yang pertama, mengakui perbedaan individual, yang kedua menggunakan tujuan dan umpan balik, yang ketiga memungkinkan karyawan untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang mempengaruhi mereka, yang keempat menghubungkan penghargaan dengan kinerja, yang kelima periksalah sistem untuk keadilan. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf apabila banyak salah dan ada kata-kata yang tidak baik. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.